Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Jadi kami dari kelompok satu mata kuliah akuntansi perbankan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi utang dan piutang bank. Untuk pemateri pertama, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengertian utang dan piutang ban. Utang ban adalah jumlah uang yang dipinjamkan oleh individu atau perusahaan dari ban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan piutang ban adalah jumlah uang yang harus diterima oleh ban dari nasabah yang telah meminjam uang dan ini merupakan aset bagi ban. Yang kedua, pengertian clearing manual dalam konteks utang dan piutang ban. Clearing manual dalam konteks utang ban merupakan proses penyelesaian transaksi utang atau kewajiban antara ban dan nasabah atau antar ban yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem otomatis seperti yang terjadi dalam clearing elektronik. Dalam konteks utang ban, clearing manual bisa terjadi ketika seorang nasabah memiliki kewajiban pembayaran utang kepada bank, dan pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen manual, misalnya cek atau transfer yang tidak otomatis. Contohnya, jika seorang debitur ingin membayar angsuran utang pembayaran, dapat dilakukan dengan cek yang kemudian harus diklarifikasi dan dikonfirmasi secara manual oleh bank. Sedangkan clearing manual dalam konteks piutang ban merupakan proses penyelesaian transaksi pembayaran atau pelunasan piutang yang dilakukan secara manual, tanpa menggunakan sistem otomatis. Biasanya melibatkan instrumen pembayaran seperti cek, wesel, atau pembayaran lainnya yang memerlukan konfirmasi fisik dan pencatatan manual. Selanjutnya, proses clearing manual dalam akuntansi utang atau piutang merujuk pada proses di mana pembayaran atau pelunasan piutang dilakukan secara manual menggunakan instrumen fisik seperti cek atau giro. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting seperti verifikasi instrumen, pencatatan dalam buku besar, dan pengkliringan transaksi secara fisik. Meskipun sistem clearing elektronik lebih dominan saat ini, akan tetapi clearing manual masih digunakan dalam beberapa situasi dan membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan pencatatan yang akurat dalam laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri kedua, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Samrawati. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pencatatan utang dan piutang dalam clearing manual. Pencatatan utang dalam clearing manual misalnya, bank pengirim mencatat utang terhadap bank penerima uang. Utang ini muncul ketika bank pengirim menginstruksikan transfer uang kepada bank penerima. Bank pengirim akan berutang kepada bank penerima sampai dana yang ditransfer tersebut sampai dan diselesaikan dalam proses clearing. Contohnya, jika nasabah di Bank A mengirim uang melalui cek ke nasabah di Bank B, maka Bank A mencatat utang sebesar jumlah yang tercantum dalam cek tersebut, yang harus diselesaikan melalui proses clearing. Yang kedua itu pencatatan piutang dalam clearing manual. Misalnya, bank penerima mencatat piutang dari bank pengirim. Piutang ini terjadi karena bank penerima mengharapkan pembayaran dari bank pengirim sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Misalnya, transfer uang atau pembayaran cek. Contohnya yaitu pada Bank B yang menerima cek dari Bank A, mencatat jumlah tersebut sebagai piutang yang akan diterima dari Bank A setelah proses clearing selesai.
Materi selanjutnya yaitu contoh pencatatan utang dalam akuntansi clearing manual. Contohnya, perusahaan A dan perusahaan B sepakat untuk melakukan transaksi clearing. Dalam hal ini, keduanya memiliki utang dan piutang satu sama lain yang dapat saling mengimbangi, sehingga pembayaran tunai sebenarnya dapat dihindari. Transaksinya itu, perusahaan A memiliki utang sebesar 10 juta kepada perusahaan B, sedangkan perusahaan B memiliki utang sebesar 7 juta kepada perusahaan A. Cara penyelesaiannya yang pertama itu menghitung sisa utang setelah clearing. Perusahaan A memiliki utang ke perusahaan B sebesar 10 juta, tetapi mereka juga memiliki piutang sebesar 7 juta dari perusahaan B. Sehingga utang yang harus dibayar setelah clearing yaitu tersisa 3 juta. Sedangkan perusahaan B memiliki utang ke perusahaan A sebesar 7 juta. Namun mereka juga memiliki piutang sebesar 10 juta dari perusahaan A. Maka sisa piutang perusahaan B setelah clearing yaitu sebesar 3 juta. Penyelesaian kedua yaitu pencatatan akuntansi clearing. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kedua perusahaan melakukan clearing dan melakukan transaksi pembayaran sebesar 3 juta yang merupakan sisa utang dari perusahaan A. Pencatatan di perusahaan A yaitu perusahaan A menghapuskan piutang sebesar 7 juta dari perusahaan B dan mencatat utang sebesar 3 juta yang masih harus dibayarkan. Contoh jurnalnya itu, utang kepada perusahaan B berada di kolom debit sebesar 3 juta, sedangkan pada kolom kredit terdapat piutang dari perusahaan B sebesar 7 juta dan kas sebesar 3 juta. Sedangkan pencatatan di perusahaan B yaitu perusahaan B menghapuskan utang sebesar 7 juta kepada perusahaan A dan mencatat piutang sebesar 3 juta yang harus diterima dari perusahaan A. Contoh jurnalnya itu piutang dari perusahaan A berada di kolom debit sebesar 3 juta dan pada kolom kredit terdapat utang kepada perusahaan A sebesar 7 juta dan kas sebesar 3 juta. Baiklah, itu saja materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Ucapkan terima kasih kepada pemateri yang kedua telah memaparkan materinya. Untuk materi yang ketiga atau materi selanjutnya itu terkait dengan risiko dalam akuntansi clearing manual yang berhubungan dengan utang dan piutang. Risiko dalam akuntansi clearing manual yang berhubungan dengan utang dan piutang dapat meliputi beberapa aspek. Di antaranya itu yang pertama, kesalahan pencatatan. Proses manual seringkali rentan terhadap kesalahan pencatatan yang menyebabkan data utang dan piutang tidak akurat. Misalnya, kesalahan dalam mencatat jumlah atau tanggal transaksi dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara utang dan piutang tercatat. Kemudian yang kedua yaitu ketidaksesuaian rekonsiliasi. Tanpa sistem otomatis untuk memeriksa kecocokan data, proses rekonsiliasi antara utang dan piutang menjadi lebih rentan terhadap kesalahan yang berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu penundaan pengakuan. Dalam proses manual, pencatatan transaksi utang atau piutang yang terlambat bisa terjadi. Dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengakuan akibat yang berdampak pada laporan keuangan kondisi sebenarnya. Kemudian yang keempat yaitu penyalahgunaan atau fraud. Karena tidak ada kontrol otomatis, ada risiko penyalahgunaan atau kecurangan dalam pencatatan atau pengelolaan utang dan piutang. Misalnya, pemalsuan transaksi atau pengalihan dana bisa lebih mudah dilakukan tanpa sistem kontrol yang memadai. Kemudian yang kelima yaitu kesulitan pelacakan. Dalam clearing manual, terutama jika volume transaksi besar, pelacakan status utang dan piutang bisa terjadi sangat sulit. Hal ini meningkatkan risiko adanya transaksi yang terlewatkan atau tidak tercatat, sehingga menyulitkan manajemen untuk melakukan evaluasi atau mengambil tindakan yang tepat. Kemudian tertundanya pembayaran atau penagihan. Proses manual yang lebih lambat dapat mengakibatkan tertundanya pembayaran utang atau penagihan piutang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi arus kas dan likuiditas perusahaan. Kemudian yang ketujuh yaitu ketergantungan pada personel.
Sistem manual mengandalkan keterampilan dan perhatian personil yang terlibat dalam proses clearing. Ketergantungan ini menambah risiko kesalahan akibat kelalaian atau kurangnya pemahaman mengenai prosedur yang benar. Penyelesaian clearing dan penyelesaian utang piutang adalah proses yang penting dalam akuntansi untuk memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan mencerminkan posisi keuangan yang akurat. Clearing dan penyesuaian ini biasanya dilakukan untuk mencocokkan atau menyesuaikan transaksi yang tercatat dengan kenyataan yang ada. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam penyesuaian clearing dan penyesuaian utang piutang. Yang pertama, mengidentifikasi dan verifikasi transaksi. Pertama-tama, identifikasi semua transaksi utang dan piutang yang ada. Pastikan bahwa semua faktur pembayaran dan penerimaan dana telah dicatat dengan benar. Kemudian, periksa kembali apakah jumlah yang tertera di laporan utang piutang sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Misalnya, bukti pembayaran, nota kredit, atau kontrak. Kemudian yang kedua yaitu clearing utang dan piutang. Clearing utang dan piutang berarti menyelesaikan transaksi yang saling berhubungan. Misalnya, jika perusahaan memiliki utang kepada pemasok dan di sisi lain memiliki piutang dari pelanggan yang sama, maka transaksi ini dapat diselesaikan atau dikompensasikan. Jika clearing dilakukan atas dasar pembayaran atau penyesuaian saling berhubungan, pastikan bahwa pembayaran utang atau penerimaan piutang telah dicatat dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu penyesuaian akuntansi. Penyesuaian dilakukan jika terdapat perbedaan antara jumlah utang piutang yang tercatat dan jumlah yang sebenarnya. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan pencatatan, perubahan nilai tukar jika ada transaksi dalam mata uang asing, atau potongan-potongan yang diberikan. Jika ada piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih, lakukan penyesuaian dengan mencatat cadangan kerugian piutang tak tertagih. Setelah penyesuaian dilakukan, lakukan rekonsiliasi antara saldo yang tercatat dan saldo yang sebenarnya agar tidak ada perbedaan yang tersisa. Kemudian yang keempat yaitu pencatatan di buku besar. Setelah clearing dan penyesuaian dilakukan, pastikan untuk mencatat perubahan yang terjadi pada buku besar utang dan piutang. Hal ini akan mempengaruhi laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Simpan semua bukti atau dokumentasi terkait penyesuaian atau clearing yang dilakukan, seperti salinan pembayaran, komunikasi dengan pihak ketiga atau notifikasi perubahan. Kemudian yang kelima yaitu laporan keuangan. Setelah semua transaksi clearing dan penyesuaian diselesaikan, buat laporan utang atau piutang yang baru dan pastikan untuk mencerminkan saldo yang benar. Penyesuaian pada utang piutang akan mempengaruhi proyeksi arus kas perusahaan. Pastikan untuk mengevaluasi dampak terhadap likuiditas perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi dan pengendalian internal. Lakukan evaluasi terhadap sistem yang digunakan untuk proses clearing dan penyesuaian. Apakah ada potensi resiko kesalahan yang dapat diminimalkan dengan sistem yang lebih efisien atau otomatis? Pastikan ada pengendalian yang memadai dalam proses clearing dan penyesuaian untuk mencegah kecurangan, kesalahan pencatatan, atau transaksi yang tidak tercatat. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pelaporan dan pengawasan. Laporan akhir yang mencakup hasil clearing dan penyesuaian ini penting untuk disampaikan kepada manajemen atau auditor internal untuk pengawasan dan evaluasi lebih lanjut. Proses ini dapat menjadi bagian dari pemeriksaan internal atau audit eksternal untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dan sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan ini saya menutup presentasi kami pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.